Bali, aku datang. Aku juga. Bali, Cika datang. I love Bali. Felix, Cika, tunggu. Papamu masih ngurus bagasi loh. Loh, Pa? Pa, mau kemana, Pa? Kamu itu siapa? Aku ini Jessica, Pa, anaknya Papa. Siapa? Mina? Oh, Mirna itu ponakannya Papa, anak Tante Jenny. Jenny, siapa lagi itu Mina? Yang papa tahu namanya itu Johnny, bukan Jenny. Kalau Johnny itu namanya Papa sendiri. Waduh, tambah bingung. Ayo Pa, kita cari kursi dulu yuk. Papa nggak capek nih berdiri terus. Capek. Ayo. Yuk. Bro, kamu juga di Bali toh sekarang? Wah, ya aku gak nyangka saja. Ketemuan ntar sore. Oke. Di mana? Ah, gampang. Nanti bisa aku cari tempatnya. Ya. Nanti aku ajak Jess juga. Oke, sampai ketemu ya. Felix, Cika pinjam remote-nya. Enggak, aku lagi nonton film kesukaanku. Ini jelek. Ini bagus, kamu jelek. Felix, Jangan. Cika. Jangan. Ntar lepas. Cika, dengarkan Mama. Ya. Ya, Ma. Ya, Ma. Mama sama Papa mau keluar dulu ya. Ada temennya Papa yang mengajak Papa ketemuan. Terus kita ikut, Ma. Kita diajak ya. No, kalian tetap di hotel ya. Ya, nggak asik, Ma. Nggak seru. Ya, nggak seru. Kalian nggak capek. Kalian istirahat dulu aja di sini sambil jaga kakek ya. Jaga kakek. Pa, aku dan Erik pergi keluar sebentar ya. Papa di sini dulu. Anak-anak yang temani Papa. Immanuel, Allah beserta kita ya. Iya, Pa. Allah beserta Papa. Hati-hati di jalan. Ingat ya anak-anak, jaga kakek. Mama janji besok kita baru keluar jalan-jalan ya. Asik. Hore. Oke, bye-bye. Bye-bye, Mama. Aku lapar. Tuh, di lemari ada makanan dari pesawat tadi. Nggak enak. Aku mau ke bawah saja, ke minimarket yang di bawah. Aku mau beli snack. Kamu di sini aja. Kamu tunggu sama kakek. Kamu jagain kakek. Nggak mau. Cika mau ikut. Ah, kamu ini. Enak di kakak. Bisa jalan-jalan. Cika cuma di sini dapat tugas membosankan. Siapa yang jalan-jalan? Aku kan beli makanan buat kita berdua. Alasan. Ya, kalau kamu mau, kamu saja yang beli makanan. Oke. Mana uangnya? Tuh, ambil tuh di meja sana tuh, ambil. Tapi kalau kamu pergi, kamu belikan aku roti keju 2, roti susu coklat 2, keripik kentang 3. Pokoknya masing-masing beda rasanya, terserah kamu sisanya. Cepet ya, aku nggak mau lama. Oke. Kak, Apalagi? anterin Cika dong. Kamu dasar pengecut. Ya sudah, aku saja yang beli. Kamu yang jaga kakek di sini. Tapi Cika nggak mau ditinggal. Kamu
kamu tetap di sini. Nggak mau. Siapa yang jagain kakek? Pokoknya Cika nggak mau. Aduh, aku bisa mati kelaparan kalau begini caranya. Bagaimana kalau kita ajak saja kakek ke minimarket? Kan tidak jauh. Kita belanja. Asik. Belanja. Kak, Ya, kakek mana? kakek. Kakek. Ini semua pasti. Aduh, udah gara-gara kamu. Di mana? Gara-gara kamu, coba kamu gak ikut. Kakek nggak akan hilang. Ini nggak akan terjadi. Kakek di mana? Kakek yang disalahin. Iya, Kak. Salahin tuh perut kakak. Kamu Coba kalau kakak bisa tahan lapar sebentar saja. kamu juga butuh makanan kok. Aduh, kacau nih, kacau. Ini gara-gara kamu. Kan kamu yang bilang, ayo kita bawa kakek. Aduh, ini libur Natal yang terburuk. Aduh, ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Lalu kita harus bagaimana? Kakek hilang. Ajusi. Iya, Oh, Om mau kemana? mau kemana? Om bingung mau kemana ya? Rumah Om di mana ya? Aduh, Om juga lupa. Om tinggal di mana ya? Om punya keluarga? Nggak tahu, lupa. Om tersesat ya? Oh, tapi anak muda, Om tahu satu jalan. Jalannya menuju ke surga. Hah? Iya, di sana ada Tuhan Yesus. Mau kamu Om tunjukkan jalannya? Mijoso, Om kurang sehat ya? Enggak, Om ini sehat. Jandayo. Apa itu Dadah. Janjo? Dadah. Dengarkan dulu. Dadah. Jangan pergi dulu. Kamu harus dengarkan berita ini. Aduh. Ini waktu yang paling pas untuk beraksi. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam acara asik spesial Natal. Nah, tadi kita sudah melihat dramanya ya. Nah, menurut kakak gimana ceritanya? Seru sih, tapi kalau kakeknya hilang gini, gimana liburannya ya? Iya nih, wah liburannya bakal kacau nih. Iya, Lalu kelanjutannya bagaimana ya? kita harus sama-sama nonton lagi nih, biar tahu kelanjutannya. Tapi sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Dengarlah Malak Menyanyi. Adik-adik semua bangkit berdiri ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi raja, diberi damai atas bumi, anak Allah lahirlah.
Sekalian bangsa bersukalah, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Allah telah lahir di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Kita nyanyikan dengan lebih semangat ya. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja. Diberi damai atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa bersukalah, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Allah telah lahir di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Nah, sekarang kita akan menyaksikan kelanjutan dramanya. Nah, kira-kira menurut kakak kelanjutannya bagaimana ya? Kalau kakak sih ya berharapnya supaya kakeknya bisa ketemu lagi. Kalau begitu, mari kita saksikan. Kak, Ya, kita telepon mama yuk. jangan. Habis gimana? Kamu mau cari mati. Papa mama bisa marah besar karena kita tidak bisa jaga kakek. Lagi pula, nanti kalau mereka marah aku tinggal bilang, ini semua gara-gara kamu. Hai teman, Hai, ini aku beri kau buku kecil. buku apa itu? Wah, isinya berita sukacita teman. Oh, iya, kami tahu itu. Maaf, kami sudah ke sekolah minggu dari kecil. Kami sudah tahu isi buku itu. Wah, kalau gitu kita bersaudara dong. Iya, Tapi kenapa muka kalian tidak ada sukacita sama sekali? Sedih sekali. Kakek kami hilang. Hilang? Maksudnya? Hilang. Tadi kakek bersama-sama kami di minimarket. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. gara-gara salah kamu. Kenapa sih kakak selalu menyalahkan Cika? Stop! Jelas itu salahmu. Kamu Stop. tidak mau jaga kakek. Stop! Sebentar. Kalian berdua ketemu dengan Boy, orang yang tepat untuk bisa menolong kalian. Oh iya, kita belum berkenalan. Betul. Namaku Felix. Aku Cika. Ya, ini adikku. Iya. Namaku Boy. Boy Bon. Hah? Boy, Bon, Ya? boy band ya. No. Boy Bon. You know James Bond? Yang ini Boy Bon. Detektif Boy Bon siap membantu. Oke, detektif Blue Band. Bon. Oh iya, boy band. Bon. Oh iya. Bon. Bisa bantu apa kamu? Yang pertama, kita berdoa. Berdoa. Ya. Sekarang Yup. di sini. Yup. Bapa di dalam sorga, Detektif macam apa ini? tolonglah kami akan bekerja mencari kakek Felix dan Cika yang sedang hilang. Amin. Sekarang saya mau tanya, apakah punya foto kakek? Ada di HP-nya Cika. Di mana kalian terakhir
melihat kakek? Di sana. Sana? Iya, dekat minimarket di persimpangan jalan itu. Oh, mari kita mulai pencarian ini dari sana. Mari. Oh, Moya, saya tahu orang ini. Saya baru bertemu dia. Di mana, Om? Tadi di traffic light. Terus ada laki-laki besar. Kumisnya tebal, wajahnya seram, kemudian matanya satu. Dia bawa kakek pergi. Kemana? Ke sana. Oh. Ke sana. Terima kasih, Om. Kunsenayo, sama-sama. Gimana nih, Kak? Kakek dibawa orang. Jangan-jangan Mata satu. Kita lapor polisi saja yuk. Jangan. Papa Mama nanti tahu. Boy, kamu tahu tentang si mata satu itu? Dari tadi perasaanku gak enak nih. Apakah yang dimaksud turis Korea itu si Shark Eye? Shark Eye? Dia preman yang paling ditakuti di wilayah ini. Kabarnya dia pernah dipenjara di Nusa Kambangan. Matanya hilang satu karena pernah terserempet peluru. Tahu bagaimana dia mendapat julukan Shark Eye? Konon dalam pelarian dari Nusa Kambangan, dia harus berenang menyeberangi laut untuk mendapatkan sampai tiba di daratan. Di tengah laut, dia menjumpai seekor hiu, maka bertarunglah mereka. Dengan tangan kosong, hiu itu berhasil dibunuhnya. Lalu matanya dicungkil dan dipasangkan ke matanya sendiri yang hilang itu. Kata orang, jangan sekali-kali melihat mata hiunya. Kalau Shark Eye membuka tutup matanya, jiwamu bisa dia hisap. Orang yang memandangnya langsung mati. Di mana kita bisa menemukan si Shark Eye ini? Oh, itu di sekitar Jalan Marlboro. Jalan itu dekat sini. Kak, kita kembali ke hotel yuk. Cik, ini kesempatan kita menemukan kakek. Kalau sudah tahu posisi kakek, baru kita lapor polisi. Jalan itu dekat dari sini, tetapi rawan sekali. Dan kalau malam, gelapnya luar biasa. Kau takut? Enggak takut. Enggak. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Oke, terserah kalian lah. Let's go, kita cari ke sana. Nah, anak-anak, bagaimana? Ceritanya semakin seru dan menegangkan, bukan? Kira-kira kakek berhasil ditemukan nggak ya, Ibu Celia? Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let all receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Beritakanlah di gunung, di lembah dan di mana jua. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Pak Fandi, anak-anak, apakah kakek berhasil ditemukan? Nah, saat ini babak yang terakhir, babak yang paling menegangkan, dan semua pertanyaan anak-anak ada jawabannya di babak ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pelik, Ya, kalau kakekmu sudah ditemukan, maukah kau memaafkan adikmu? Cik, aku salah. Aku cuma pikir diriku sendiri. Maafkan aku ya, Cik. Cika juga. Maafkan Cika ya, Kak. Ya. Guys, cukup cerita sinetron ini. Lihat itu. Ciri-ciri orang yang mirip Shark Eye. Kecurigaanku, dia itu pembunuh berantai. Jadi serem begini. Kakek. Boy, kau jangan menakut-nakuti adikku. Oh, maaf. Aku terlalu sering nonton film detektif. Hei, si Shark Eye tuh berjalan di depan kita. Masuk. Ayo, kita ikuti dia sekarang. Si Shark Eye sudah masuk ke rumah. Bagaimana? Apakah kita mau mengintipnya? Boleh. Cika, ayo. Aku takut. Sudah, kau tunggu di sini saja ya. Ayo. Cika, lari! Ada anjing! Ada anjing! Ada anjing!
gawat Kang Buntu ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami yang dalam bahaya ini. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kakek kami. Di mana aku? Tenang, Kak. Kakak tadi pingsan. Om ini yang tadi menggendong dan merawat kakak. Oh, tapi dia siakai. Sudah lama Om tidak mendengar sebutan itu lagi. Shalom Felix. Panggil saja Om ini Om Breng. Lalu Boy, kakek? Mereka baik-baik saja. Tuh, mereka ada di bawah. Papa dan Mama juga sedang menuju ke sini. Jadi, tempat ini adalah pos penginjilan yang didirikan Om Breng. Jadi siapa Om sebenarnya? Bagaimana cerita Nusa Kambangan dan lain-lain itu? Itu masa lalu Om Breng yang kelam, Felix. Tapi bersyukur di penjara Nusa Kambangan Om bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada pendeta yang memberitakan Injil kepada Om. Wah, Roh Kudus membuat Om tersentuh atas pengorbanan Yesus di salib itu. Waduh, luar biasa dosa-dosa Om Breng ditebus katanya. Nah, setelah keluar dari penjara, Om Breng terpanggil untuk membawa anak-anak di lingkungan sini supaya mereka mengenal Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, justru Om Breng yang memberikan tumpangan untuk anak-anak, untuk kakek. Sambil Om Breng mencari informasi siapa keluarga kakek. Maafkan saya Om, saya sudah berpikir yang jelek-jelek, berprasangka buruk terhadap Om. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu sudah sehat kan? Kebetulan loh, malam ini ada perayaan Natal di bawah sana. Om tadi sudah jemput satu anak-anak di lingkungan ini untuk merayakan Natal bersama. Ikut yuk Felix. Baik Om, tapi Om, satu lagi, bagaimana dengan cerita siakai itu? Cerita tentang mataku yang satu itu ya. Aduh, cerita tentang mata Om yang adalah mata hiu. Lalu bisa menghidup jiwa seseorang kalau melihat. Begitu. Itu omong kosong dari preman-preman, Felix. Mata itu sebenarnya cacat sejak lahir. Kalau dibilang bisa menghisap jiwa seseorang, mungkin itu karena pemberitaan Injil. Ketika orang mendengar Injil, bisa jadi jiwanya dihisap dari kegelapan menuju ke terang. Itu saja Felix penjelasan dari Om. Atau kalau kau masih penasaran, Om bisa loh bukakan tutup matanya Om ini. Maukah kamu? Jangan Om. Ayo kita cepat-cepat pergi beribadah Natal. Kawan-kawan kita sudah menunggu. Wah, hari Natal telah tiba. Iya Bu, tidak terasa ya, cepat sekali. Iya loh, sekarang ini kita juga sudah di penghujung tahun
loh, Kak Grace. Oh iya, cepat ya Bu ya. Ah iya, sekarang kita juga di rumahnya Om Breng. Tahu nggak masa lalunya Om Breng? Masa lalunya Om Breng? Oh. Waduh, saya belum tahu, Bu. Om Breng itu ya, tahu nggak? Dulunya itu dia orangnya jahat loh, Kak Grace. Jahat? Iya. Jahat seperti apa, Bu? Ya, dia itu hidupnya nggak takut sama Tuhan. Nggak takut sama Iya, Tuhan? suka memeras. Waduh. Kemudian dia juga suka pukul orang. Waduh, Bu. Iya. Sekarang bagaimana? Masih suka seperti itu kah? Puji Tuhan. Sekarang Om Breng hidupnya sudah berubah. Berubahnya begini, Kak Grace. Wah, puji Tuhan. Kok bisa, Bu? Kenapa? Karena Om Breng sekarang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengubahkan akan hidupnya Om Breng. Wah, puji Tuhan ya, Bu. Iya. Dan Om Breng sekarang mengadakan acara Natal, Kak Grace. Wah, keren sekali, Bu. Dia mengundang anak-anak di sekitarnya. Oh, anak-anak di sekitar rumah Om Breng ya, Bu ya? Dan juga teman-teman di lingkungan sekitarnya juga loh, Kak Grace. Iya, Bu. Bukan itu aja, ya. Om Breng kan juga ngajak itu loh, keluarga kakek yang waktu kapan itu yang hilang. Dengar nggak ceritanya? Oh, dengar, Bu. Iya. Jadi sudah ketemu ya keluarga kakek, Bu? Sudah ketemu. Dan sekarang diundang sama Om Breng untuk ikut acara Natalan, Kak Grace. Wah, seru sekali ya, Bu ya. Iya. Dan kemudian Om Breng juga mengundang anak-anak di seluruh dunia loh untuk bisa ikutan acara Natalnya. Kalau gitu, Bu En, kita sapa dulu yuk anak-anaknya, Bu. Yuk. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Kak Grace. Ya, halo anak-anak. Perkenalkan saya Bu Enda. Yuk, kita menaikkan pujian yuk. Ayo, Bu. Ya, yuk anak-anak, kita mau menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Tahu kan lagunya? Oke? Music. Oke. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Anak-anak, kita akan membuka ibadah pada hari ini dengan doa. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, ya Bapa, tolong Kau berkati Pak Pendeta Aiter yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong Kau berkati agar beliau dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, tolong Kau berkati kami juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkati kami supaya kami dapat memahami firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun satu kali lagi. Menyanyinya dengan semangat ya. Musik. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga.
tidak akan ada artinya tanpa pemberitaan firman Tuhan. Yuk anak-anak, setelah ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Aiter. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Shalom anak-anak, kita bersyukur kita ketemu lagi di dalam serial Asik 2020 di acara Natal tahun ini. Seri kita hari ini adalah bertema kelahirannya yang dilupakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berterima kasih untuk 1 tahun sudah berlalu, Tuhan sudah memimpin setiap kami, dan kami sudah semakin tambah besar. Tuhan sudah menolong setiap kami yang sedang sekolah dan sedang memasuki liburan. Kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin semuanya ini. Oleh sebab itu kami berdoa untuk hari ini, Tuhan satukan kami, Tuhan buka pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema kita adalah kelahiran yang dilupakan. Ini tema yang agak aneh atau tema yang tidak biasa. Kelahirannya yang dilupakan. Banyak orang yang kelahirannya tidak diketahui dan banyak orang tidak peduli kelahiran dari orang-orang yang lain. Apa maksudnya kelahirannya dilupakan? Nah, kelahirannya, nyanya ini adalah huruf besar. Ini bicara kelahiran Yesus yang dilupakan. Jadi bukan kelahiran teman kita yang dilupakan, tapi kelahiran Yesus yang dilupakan. Betulkah kelahiran Yesus dilupakan? Bukankah seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama ini sudah berbicara tentang Yesus yang akan dilahirkan? Kalau Yesus yang akan dilahirkan, berarti kelahiran Yesus tidak dilupakan. Nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, mereka waktu berkhotbah, mereka berbicara tentang Yesus, maka salah satu poin tentang Yesus yang mereka bicarakan, yaitu Yesus akan dilahirkan. Oh, Yesus akan dilahirkan melalui seorang perempuan muda. Oh, berarti kelahiran Yesus tidak dilupakan. Apa maksudnya kelahirannya dilupakan? Nah, anak-anak, kita perhatikan begini. Waktu nabi-nabi menubuatkan tentang Yesus yang akan dilahirkan atau Yesus yang nanti akan datang ke dalam dunia ini, mereka sudah memberitahukan bahwa nanti kelak akan lahirnya Yesus ke dalam dunia. Tapi mereka tidak pernah kasih tahu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Oleh sebab itu, semua manusia tidak mungkin bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong kelahiran Tuhan Yesus karena tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kalaupun dikasih tahu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, orang-orang di PL waktu sudah dengar mereka tidak akan tertarik. Kenapa? Karena mereka pikir sebelum Yesus lahir, aku sudah mati duluan. Lalu bagaimana dengan anak-anak mereka? Anak-anak mereka juga tahu, oh Yesus akan dilahirkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Aku tidak peduli. Karena sebelum Yesus lahir, aku juga sudah mati duluan. Karena dari Perjanjian Lama masuk ke dalam Perjanjian Baru, ini memakan waktu yang begitu panjang. Kalau begitu, apa signifikansi kelahiran Tuhan Yesus sampai kita harus menunggunya? Nah, anak-anak, kita melihat kelahiran Tuhan Yesus kenapa perlu dinantikan. Karena seluruh nubuat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesus yang akan dilahirkan itu, Yesus akan lahir melalui seorang perempuan muda. Kenapa kelahiran Yesus perlu ditunggu? Karena Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan membebaskan umat Tuhan atau menyelamatkan umat Tuhan dari dosa-dosa mereka. Maka seluruh orang-orang di dalam zaman dulu mestinya mereka harus mempersiapkan, menyongsong dan menyambut kapan datangnya Mesias itu. Karena Mesias adalah juru selamat setiap kami manusia berdosa.
Tetapi masalahnya mereka tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Akhirnya bagi mereka, masih lama, masih lama, masih lama. Nah, seperti kita di zaman sekarang ya, Yesus akan datang kali kedua. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Oh, masih lama. Maka kita tidak pernah mempersiapkan hari itu tiba. Nah, sama seperti di dalam zaman sebelumnya. Orang tunggu lama belum datang. Kita juga tunggu lama, Yesus belum datang kali kedua. Sehingga banyak orang melalaikan, mempersiapkan dirinya, karena Yesus bisa datang kapan saja, kita tidak tahu siapa yang mau mempersiapkan. Kita mempersiapkan diri, mungkin nanti besok Yesus datang. Ternyata sudah 1 bulan Yesus tidak datang-datang. Akhirnya manusia tidak lagi mau mempersiapkan diri. Maka kehadiran Tuhan Yesus nanti ke dalam dunia, pada saat Yesus datang kali kedua, Alkitab catat Yesus datang seperti pencuri. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tahu. Jadi kita harus selalu mempersiapkan diri menyambut hari Tuhan itu nanti tiba. Nah, sekarang kita kembali ke dalam Alkitab. Kelahiran Yesus dilupakan. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam zaman Perjanjian Baru, sebelum Yesus dilahirkan, ada satu anak yang akan dilahirkan dulu sebelum Yesus dilahirkan. Dan anak yang akan dilahirkan sebelum Yesus dilahirkan, anak ini akan disambut luar biasa. Dan bahkan orang yang mengetahui anak ini dilahirkan, maka semua ikut bersuka cita. Tetapi nanti sampai kepada Yesus yang dilahirkan, hanya jarak kira-kira 6 bulan, terjadi perubahan perbedaan yang sangat besar. Yang sebelum Yesus lahir, orang begitu senang sama anak itu. Tetapi waktu saat Yesus lahir, orang tidak begitu menanggapinya. Orang tidak begitu dicatat bersuka cita atas kelahiran anak yang disebut Yesus ini. Mari kita lihat siapakah anak yang dilahirkan sebelum Yesus dilahirkan, sehingga membuat banyak orang bersuka cita. Bapak akan ajak kita melihat di dalam kitab Lukas. Perhatikan Lukas pasal yang pertama. Anak yang akan dilahirkan ini adalah Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-13 dan ke-14. Bapak akan bacakan ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Nah, perhatikan. Waktu Yohanes Pembaptis nanti dilahirkan, Alkitab catat, engkau akan bersukacita. Oh, biasa, papa, mama akan bersukacita. Karena anak yang dilahirkan adalah anak yang sudah lama didoakan. Tuhan, aku minta anak. Aku mau seorang anak. Lalu sekarang Tuhan kabulkan. Oh, pasti orang tua sangat senang. Tapi apa yang orang tua senang, apakah membuat semua orang ikut bersenang? Belum tentu. Karena semua orang punya kesedihan, kesulitan sendiri. Kau punya anak, kau bersukacita. Aku belum punya anak, aku bagaimana bisa bersukacita? Ikut bersukacita bersama kamu yang punya anak, aku susah gitu kan? Biasanya begitu. Orang sukacita, belum tentu juga kita sukacita. Nah, perhatikan di sini. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Nah, perhatikan ya. Apakah nanti waktu Yohanes Pembaptis dilahirkan, terbukti banyak orang akan bersukacita? Alkitab catat, iya. Mari kita lihat waktu Yohanes Pembaptis dilahirkan. Mari kita lihat Lukas pasal yang pertama. Kita akan melihat betulkah Yohanes Pembaptis waktu dilahirkan banyak orang semua bersukacita? Mari kita lihat. Lukas pasal yang pertama, saya akan baca dari ayat 57 dan 58. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Elisabet ini mamanya Yohanes Pembaptis.
Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Oh, apa yang dikatakan sekarang betul-betul tergenapi. Banyak orang akan bersukacita. Siapakah orang-orang yang disebut banyak itu? Yaitu para tetangga-tetangga. Oh, tetangga-tetangga bersukacita, padahal tidak ada hubungan saudara. Lalu saudara-saudaranya juga ikut bersukacita. Wow, berarti kelahiran Yohanes Pembaptis sangat diterima oleh tetangga, oleh seluruh sanak saudara, atau oleh masyarakat, saudara. Wah, anak dilahirkan semua senang. Kalau begitu, nanti ada anak yang lain yang juga dilahirkan, mestinya semua juga ikut senang. Nah, sekarang perhatikan, 6 bulan kemudian, anak ini waktu dilahirkan sangat kasihan. Kenapa? Karena waktu dia dilahirkan, tidak dicatat tetangga-tetangga dari mama papanya ikut bersukacita. Tidak dicatat saudara-saudaranya semua ikut bersukacita. Siapakah anak yang akan dilahirkan setelah Yohanes Pembaptis ini? Jawabannya adalah Yesus. Perhatikan di sini. Waktu Yesus mau dilahirkan, Alkitab catat, waktu itu Maria dan Yusuf, mereka ada di Nazaret. Tetapi karena ada sensus, maka mereka harus pulang ke kampung halaman. Dan Yusuf aslinya dari kota Bethlehem. Maka Yusuf akan membawa Maria untuk pulang ke kampung halaman, ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk sensus, untuk mencatatkan nama mereka. Lalu saat itu Maria sudah hamil dan sudah mendekati waktunya mau melahirkan anak. Wow, kalau begitu perut Maria pasti sudah sangat besar. Perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem itu begitu jauh. Dan mereka tidak jalan kaki berdua dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Kalau jalan kaki melewati jalan berbatu-batu, wah, Maria bisa kesakitan luar biasa. Maka dipercaya Maria itu duduk di keledai. Keledai itu seperti kuda tapi modelnya kecil. Dan keledai biasanya itu untuk angkat-angkat beban. Taruh barang-barang, taruh tas, dan bukan barang-barang yang berat. Kalau barang-barang yang berat biasanya orang taruhnya di unta. Jadi unta bisa menahan beban yang begitu besar, bisa membawa begitu banyak barang. Tapi kalau barangnya tidak banyak, maka keledai sudah cukup. Nah, Maria dipercaya naik keledai. Keledai tidak bisa ngebut. Oh, bagus. Berarti agak jalan pelan-pelan. Tetapi perjalanan itu bukan jalan tol. Itu jalan berbukit-bukit, bergunung-gunung, berbatu-batu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Berarti waktu ada batu-batu, wah, begitu sakit. Maria pasti pegang perutnya. Dan dia harus bertahan sampai hanya tiba di Bethlehem. Begitu sudah tiba di Bethlehem, maka yang dipikirkan adalah saya pengen istirahat karena saya sudah duduk terlalu lama, pinggang sudah sakit, perut juga sudah sakit, kepala sudah pusing gitu kan. Karena sudah terlalu jauh perjalanan, aku pengen istirahat. Ditambah lagi perut yang sudah besar ini sudah saatnya akan melahirkan anak. Maka sebagai Maria dan Yusuf pasti akan berpikir, saya kalau pulang kampung pasti masih ada saudara-saudara saya yang masih mengenal saya. Kalau begitu merekalah orang yang saya bisa harapkan untuk menyambut saya sehingga saya bisa baring sebentar dan istirahat. Bahkan nanti mereka yang akan menawarkan, oh kalian sudah datang dari kota yang begitu jauh, saya sudah rindu sama kalian. Ini tinggal di sini saja, jangan pergi tempat lain, di sini saja. Kita kan saudara dekat, malu kalau tinggal di rumah orang lain. Saya saudaramu, masa saya tidak menerima saudaraku datang dari kota jauh?
Wah, maka yang dipikir pasti saudara-saudara dekat akan menerima. Maka ada penafsir Alkitab yang mengatakan mereka datangi saudara, tapi saudara-saudara tidak pernah menawarkan diri untuk menyambut mereka tinggal di dalam rumah. Jadi mereka tidak diterima oleh anggota saudara, padahal mereka pulang ke kampung halaman. Minimal ada teman sebaya, teman yang dulu pernah berkawan sama Yusuf, teman-teman baik, teman-teman akrab. Anak-anak juga banyak kawan-kawan kan di masa kecil. Lalu di masa kecil, lalu kalian sudah besar, suatu saat kalian ketemu lagi teman masa kecil, wah ingin ketemu, ingin tinggal bersama, ngobrol tidak habis-habis, betul kan? Nah sekarang, oh Yusuf sudah pergi lama, kami rindu sama dia. Oke, Yusuf, sini, ayo tinggal bersama, kita ngobrol-ngobrol, kita kan kawan sekelas. Nah kalau saudara-saudara dekat tidak menerima, minimal ada kawan-kawan baik yang akan menerima. Tapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Mereka sampai pergi ke penginapan. Berarti ini adalah solusi yang terakhir. Kalau saudara sudah tidak bisa diharapkan, maka teman baik yang bisa kita harapkan. Tapi kalau teman baik juga tidak bisa kita harapkan, kita tidak ada lagi cara lain. Kecuali tadi waktu kita jalan, kita ada melihat banyak orang datang dari kota-kota dan mereka membawa koper, lalu mereka menuju ke satu rumah, lalu ada tulisan rumah penginapan. Oh, berarti kota Bethlehem sudah banyak tempat penginapan dan banyak orang sudah masuk ke tempat penginapan, lalu diperhatikan, oh yang sudah masuk akhirnya tidak keluar. Oh, berarti ada kamar ya. Karena mereka bisa masuk. Kalau begitu kita coba alternatif terakhir ini. Kita cari tempat penginapan. Tadi kan kita lihat ya, rumah penginapan itu banyak orang sedang ngantri. Oh, berarti di situ masih ada kamar. Mari kita ikut antri. Lalu misalnya mereka sudah tiba di tempat penginapan itu. Wah, mereka berharap kalau orang lain dapat kamar, saya pasti dapat kamar. Apalagi ibu hamil, kalau anak-anak pergi ke luar negeri, anak-anak naik kereta api cepat, MRT. Nanti sudah masuk ke dalam kereta api tersebut, ada kursi, ada tulisan untuk orang tua. Ada gambar orang tua pegang tongkat, ada gambar ibu-ibu yang perutnya besar. Apa artinya? Ini kursi disiapkan untuk orang tua, untuk ibu-ibu yang punya anak atau yang sedang hamil. Kalau ibu-ibu sedang gendong bayi, dia boleh duduk di situ. Nah, kalau kita masuk ke MRT tersebut, ternyata kursi orang tua sudah terisi, maka kita tidak bisa duduk kan? Kalau kita jadi orang tua, maka kita harus berdiri kan? Karena kursi orang tua sudah diduduki. Nah, orang-orang yang duduk di kursi-kursi yang lain, mereka mempunyai hati yang luar biasa baik. Mereka melihat, wah ada orang tua masuk ke MRT, tapi sudah tidak bisa duduk di kursi orang tua. Maka yang masih muda berdiri, mereka tawarkan diri, duduk di sini saja, duduk di sini saja. Lalu yang orang tua berkata, terima kasih anak muda. Lalu dia duduk. Anak muda itu yang berdiri. Nah, demikian juga kalau ada ibu hamil, dia sudah tidak dapat kursi orang tua, waktu dia berdiri, langsung orang, bu, di sini aja, di sini aja. Kenapa? Karena orang tua yang pakai tongkat, dia sudah tidak kuat berdiri. Ibu-ibu yang sedang hamil, perutnya begitu besar, dia sudah tidak kuat untuk berdiri lama. Dan dia perlu untuk duduk. Maka banyak orang tergerak untuk kasih yang ibu hamil duduk duluan. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat tertentu disiapkan kursi untuk orang tua. Misalnya di transportasi tertentu. Nah, kalau saya jadi Maria atau saya jadi Yusuf, saya pasti akan punya pemikiran. Wah, rumah penginapan ini pasti masih punya hati nurani. Mendahulukan saya. Oh, kalau saya antri di nomor 5, orang di depan saya yang masih muda-muda,
pasti punya pengertian. Mereka semua geser. Lalu, ayo ibu duluan, biar ibu duluan dapat kamar. Oh, kalau saya jadi Maria, saya jadi Yusuf, saya akan berpikiran sebagai orang yang hamil ini akan didahulukan. Maka saya pasti dapat kamar. Apa yang terjadi? Waktu Yesus belum dilahirkan, Maria tidak ada tempat untuk dia istirahat. Maka alternatif terakhir adalah rumah penginapan. Dan ternyata rumah penginapan dicatat di Alkitab penuh. Penuh artinya apa? Berarti tidak ada orang yang mau menyerahkan kamarnya yang dia sudah dapat untuk dia korbankan buat Maria bisa tinggal. Tidak ada pengorbanan dari orang-orang. Untuk apa? Untuk menyambut Maria dan Yusuf. Meskipun mereka melihat ada ibu-ibu datang hamil, mereka semua tidak peduli. Mereka tidak pernah memikirkan anak yang dilahirkan itu nanti adalah orang penting, yaitu juru selamat, Tuhan yang jadi manusia. Oke, kalau orang penginapan tidak mengetahui ada Maria dan Yusuf sedang antri karena mereka sudah masuk ke kamar, sudah sedang mandi-mandi, sedang istirahat, yang jaga di tempat penginapan. Oh, mestinya dia harus pikir, oh, ibu ini sudah ngantri begitu lama, maka dia akan mendahulukan ibu yang ngantri sudah begitu lama, yang hamil itu. Dia panggil ibu yang hamil itu, biar dapat giliran duluan. Atau sebagai seorang yang menyambut tamu di rumah penginapan, maka dia akan memikirkan caranya gimana supaya pasangan ini dapat kamar untuk istirahat. Caranya gampang, dia bisa bicara baik-baik sama yang punya kamar. Ini ada orang yang lebih membutuhkan kamar. Maukah kalian geser, kalian pindah? Saya ada ruang kecil di belakang, kalian pindah ke belakang sana, oke atau tidak gitu ya. Misalnya mereka bilang, kami tidak mau, oke nggak apa-apa kalau tidak mau. Lalu tanya lagi. Ya minimal ada usaha menanyakan kepada kamar-kamar pemilik-pemilik yang lain untuk menyatakan ada semacam perhatian kepada seorang ibu yang hamil. Tapi Alkitab tidak catat itu. Yang Alkitab catat rumah penginapan penuh. Berarti mereka ditolak. Ditolak dengan alasan apa? Alasan penuh. Di balik kata penuh, ini ada arti yang banyak. Sekarang Bapak kasih contoh begini. Lihat ya. Misalnya, kalau hari itu satu pejabat besar yang sedang datang ke Bethlehem. Dia adalah utusan dari Kaisar. Dia tiba di Bethlehem, lalu dia mau tinggal di rumah penginapan tersebut. Apakah rumah penginapan berkata yang sama, maaf, kamar sudah penuh? Pasti tidak. Kenapa? Karena mereka akan berpikir, wow, selama ini penginapan kami, ini penginapan yang kurang terkenal. Sekarang dengan datangnya pejabat Romawi dan mau tinggal di tempat penginapan kami, wah kalau ada kamera kita foto. Ada orang penting pernah tinggal di rumah penginapan kami. Maka besok-besok rumah penginapan ini jadi terkenal dan naik harga karena sudah terkenal. Ada orang penting pernah tinggal di situ. Lalu kalau kamar penuh, dia akan memakai segala macam cara untuk bisa orang pejabat itu bisa tinggal. Caranya gimana? Dia akan berkata kepada orang yang ada di kamar, yang sudah pesan kamar yang paling baik, dia akan datangi, dia berkata, maaf ya, hari ini saya tidak mengusir kalian, tapi karena ada pejabat Romawi yang hebat itu, dia mau tinggal di sini, dan kami akan kasih kamar ini. Wah, semua orang ketakutan. Nah, Romawi, wah kalau kita tidak kasih, kita akan dihajar oleh dia. Oke. Kalau gitu kami pindah saja. Kami punya saudara yang jauh. Kami cari rumah saudara saja. Maka pejabat yang penting ini pasti dapat tempat tinggal. Atau kalau si pejabat pakai kuasa dia. Saya diutus oleh Kaisar. Dan izin dari rumah penginapan ini dulu dikasih oleh Kaisar. Sekarang saya mau tinggal di kamar yang terbaik.
Beranikah pemilik penginapan berkata, tidak boleh? Pemilik penginapan akan berkata, iya, kami berterima kasih karena kami dapat izin resmi. Oke, kami akan aturkan kamar yang terbaik. Pasti dapat kalau pejabat ini pakai kuasa yang begitu besar. Nah, sekarang kita lihat. Bayangkan, kalau misalnya Yesus yang mau dilahirkan itu dengan menolak Maria dan menolak Yusuf, itu sekaligus juga menolak anak yang sedang di dalam kandungan. Bayangkan Maria dan Yusuf waktu ditolak, itu ibaratnya mereka juga sedang menolak Yesus. Lalu waktu mereka menolak Yesus, Allah Bapa langsung bersuara, hai manusia, karena kau menolak kelahiran juru selamat, maka aku akan membuat engkau mati. Maka rumah penginapan itu langsung ketakutan luar biasa. Tapi heran, Tuhan tidak pakai kuasanya untuk memaksakan rumah penginapan harus siapkan kamar untuk Maria dan Yusuf. Kau menolak Maria dan Yusuf, kau menolak Yesus yang sedang ada di dalam kandungan itu, Tuhan tetap diam. Jadi alasan rumah penginapan penuh sebetulnya masih bisa diakalin sampai akhirnya bisa dapat tempat tinggal. Jikalau orang yang mau tinggal adalah pejabat. Tapi waktu mereka melihat, ya dari bajunya Yusuf ini orang miskin. Ya ibu yang mau melahirkan dari tampangnya orang miskin. Maka mereka pikir masukin orang miskin, ya rugi. Kedua, waktu mereka melihat Maria dan Yusuf yang sedang hamil tua dan mau melahirkan, di dalam kebudayaan Yahudi, mereka menganggap orang yang seperti ini, kalau sudah masuk ke rumah penginapan dan melahirkan di rumah penginapan, maka rumah penginapan akan jadi najis. Karena seorang ibu yang melahirkan akan keluarkan darah. Darah akan netes ke lantai, akan menyentuh ke banyak tempat, sehingga seluruh tempat itu akan menjadi najis. Karena akan menjadi najis, maka lebih baik tidak usah wanita hamil ini masuk ke dalam. Itulah sebabnya wanita hamil ini ditolak untuk masuk ke dalam tempat penginapan untuk nginap. Maka paling gampang menolaknya dengan alasan penuh. Ketiga, perhatikan. Karena Yusuf adalah seseorang yang dari kampung Betlehem. Mungkin waktu di dalam perjalanan ketemu banyak orang yang jalannya lebih cepat. Maria tidak bisa cepat karena naik keledai dan sedang hamil tua. Mungkin ketemu banyak teman-teman yang juga pulang ke Betlehem. Lalu mereka lihat, nih wanita, kami dengar kabar. Katanya belum menikah tapi hamil. Maka pandangan orang kepada Yusuf dan Maria pandangannya agak sinis. Karena apa? Karena mereka merasa, ini orang najis. Ini belum nikah, kenapa hamil duluan? Nah, mungkin terjadi seperti itu, sehingga informasi ini bisa dari mulut ke mulut terus tersebar, sehingga rumah penginapan tidak akan menampung orang yang najis kayak begini. Karena orang Yahudi punya konsep, kalau satu pasangan yang najis ini masuk ke dalam satu rumah, lalu menyentuh kursi, menyentuh meja, maka mereka yang najis ini yang sudah pegang kursi jadi najis. Meja ini dipegang oleh dia, meja jadi najis. Oleh sebab itu, kalau mereka yang najis masuk ke rumah penginapan, nanti akan jadi najis. Oleh sebab itu, lebih baik berkata, sudah penuh, kau cepat-cepat keluar dari tempat ini. Lalu alternatif kembali ke rumah saudara, malu. Cari teman-teman, malu. Cari rumah penginapan yang lain, ya pasti sama lah. Rumah penginapan dengan kamar yang banyak cuma ini. Kamar-kamar lain semua lebih kecil dari penginapan ini. Kalau yang penginapan ini penuh, yang lain masih banyak orang berjalan bawa koper. Wah, kalau di sini sudah tolak, tempat lain pasti akan tolak. Maka tidak ada solusi yang lain lagi. Saat itu Tuhan membuka pikiran mereka untuk menemukan yang namanya kandang binatang. Dengan mereka masuk ke kandang binatang, ini sudah membuktikan kelahiran Tuhan Yesus
tidak disambut oleh orang-orang pada waktu itu. Yesus yang sudah dijanjikan sejak di dalam perjanjian lama bahwa Yesus akan dilahirkan, semua tidak pernah peduli hal itu. Mereka tidak bahwa itulah harinya Yesus akan dilahirkan. Akhirnya Yusuf dan Maria sekarang sudah ada di dalam kandang. Bapak lihat ada satu film tentang Yesus yang akan dilahirkan. Lalu bagaimana Yusuf dan Maria waktu masuk ke kandang. Lalu Maria yang sudah begitu sakit pinggangnya. Maria perlu berbaring. Kandang binatang begitu kotor. Maka perlu dibersihkan dulu, dibersihkan. Tapi dengan cara bersihkan kayak apapun, kandang binatang tetap kotor. Dan pakai cara apapun, kandang binatang tetap bau. Lalu pengen baring. Oh, Yusuf mempersiapkan sisa-sisa jerami-jerami yang sudah kotor, yang bekas injak-injak binatang. Lalu Yusuf mengumpulkan, lalu susun menjadi seperti kasur tipis untuk nanti Maria bisa baringkan tubuhnya karena sudah terlalu capek. Dan Yusuf mempersiapkan semua itu. Dan pasti Maria sedang kesakitan perutnya. Dan saat itulah Maria akan melahirkan. Oh, melahirkan di kandang binatang tidak ada fasilitas apapun. Cari air pun susah. Karena mesti pergi ke sumur untuk dapatkan air. Oh, ambil air tahu jauh, jadi gimana? Oh, Alkitab tidak catat betapa susahnya mempersiapkan kelahiran ini. Kalau pergi ke tempat sumur yang begitu jauh ambil air, maka tidak sempat lagi untuk balik nanti. Karena Maria sudah sakitnya luar biasa. Maka ada kemungkinan di tempat kandang binatang mungkin masih ada sisa-sisa minuman kemarin. Yang binatang-binatang minum belum selesai. Sehingga kalau perlu ada air untuk basuh-basuh, maka mungkin memakai air seperti itu. Bayangkan betapa sedihnya seorang yang akan melahirkan seorang anak, tapi tidak ada orang yang membantu. Air pun tidak ada orang yang ngantar. Mereka harus mengalami kesusahan yang begitu luar biasa ini. Tidak ada orang yang datang untuk membantu dan mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Yusuf sendiri yang harus mempersiapkan, dan Yusuf seperti seorang bidan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, waktu Hawa melahirkan, Adam pasti seperti seorang bidan. Seorang yang akan membantu seorang wanita untuk melahirkan. Zaman Adam dan Hawa belum ada manusia lain. Maka Adam yang akan jadi bidan atau seorang suster atau seorang dokter kandungan yang akan membantu proses melahirkan. Di Perjanjian Baru kita melihat Yusuf pasti menjadi seperti bidan atau suster atau dokter kandungan yang akan membantu Maria yang akan melahirkan. Betapa panik, betapa mengerikan, betapa kurang berpengalaman, tapi semua ini bisa dilewati dengan baik. Lalu Yesus dilahirkan. Waktu Yesus dilahirkan, pasti ada suara tangisan yang begitu keras. Maka seluruh penduduk-penduduk yang sekitar kandang pasti mendengar teriakan seorang bayi yang nangis dengan suara melengking. Pasti mereka akan mencari tahu di manakah arah suara itu. Lalu mereka menemukan ternyata arah suara itu dari kandang. Maka dalam waktu singkat, seluruh orang akan sudah di depan kandang dan ikut menyaksikan dan ikut heboh. Tapi apa yang terjadi? Alkitab tidak mencatat terjadi hal seperti itu. Alkitab catat apa? Nanti ada malaikat berbicara kepada para gembala yang ada di padang belantara bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berarti para gembala mendengarkan berita yang masih segar, masih fresh. Bukan berita zaman dahulu, bukan berita yang sudah usang, tapi berita yang fresh ini.
Semua orang tidak mendapatkan berita sukacita ini. Dan gembala-gembala waktu pergi ke kandang binatang, Alkitab catat mereka menjumpai siapa. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas. Perhatikan, Yesus sudah dilahirkan. Pasti sudah teriak, nangis, tidak tahu berapa jam sampai nanti para gembala tiba. Perhatikan Lukas pasal yang kedua. Saya akan baca ayat ke-15 Lukas pasal yang kedua. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Jadi yang mereka temu adalah 3 orang. Yang disebut di sini mereka menjumpai Maria, mereka menjumpai Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Coba kalau Yesus yang sudah nangis, teriak. Lalu ada tetangga-tetangga yang mendengar sayup-sayup, ada suara seperti bayi, lalu dia bangunkan si suami. Kau dengar gak ada suara tangisan? Iya ada. Mungkin salah. Lalu bangunkan si anak. Kau dengar gak ada suara tangisan? Iya ada. Di mana? Tidak jauh dari sini, ada di situ. Ayo kita coba lihat. Ayo, mungkin ada orang yang sedang melahirkan yang butuh pertolongan. Mari coba kita lihat. Lalu waktu mereka bangun, tetangga-tetangga lain yang juga mendengar, mereka juga sudah buka pintu. Ya mestinya ada berapa puluh orang yang akan menuju ke kandang. Kalau disebut kandang, berarti tidak jauh dari situ pasti ada pemilik kandang. Kalau ada kandang, pasti sekitar situ pasti ada rumah si pemiliknya. Kalau ada rumah pemilik, pasti ada rumah tetangga-tetangga di sekitar pemilik itu. Kalau begitu, suara tangisan bayi pasti akan didengar oleh banyak orang. Maka di kandang itu sudah ramai. Orang-orang sudah ngumpul di depan. Belum lagi ada ibu-ibu yang mungkin kepo-kepo. Dia cepat-cepat lari ke kampung-kampung sebelah. Kasih tahu, ayo dia panggil semua. Ini ada bayi ajaib. Kok lahirnya di kandang? Maka lebih banyak lagi orang sudah berkumpul. Maka waktu gembala-gembala datang, Alkitab mestinya catat. Gembala-gembala tidak bisa masuk ke dalam kandang. Karena begitu ramainya orang di depan. Sehingga dia mau masuk pun tidak bisa. Tapi Alkitab catat, tidak ada gangguan mereka bisa masuk ke kandang. Dan Alkitab catat mereka menemukan 3 orang. Mereka bertemu dengan Maria. Mereka bertemu dengan Yusuf. Mereka bertemu dengan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Oh Yesus yang sudah dilahirkan. Yang sebelumnya ditolak. Tidak ada satupun yang buka pintu. Sekarang Yesus yang sudah dilahirkan. Oh minimal ada tetangga lain yang sekarang datang. Ada orang yang belum dikenal sekarang datang. Kenapa yang Yohanes Pembaptis, tetangga-tetangga, saudara-saudara semua ikut bersukacita. Kenapa yang Yesus kok tidak ada catat? Ada orang di sekitar palungan yang sekarang ikut bersukacita. Yang ada adalah gembala-gembala waktu datang melihat ada bayi yang terbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, fokus mereka adalah melihat bayi ini karena bayi inilah yang disebut oleh malaikat yang waktu malaikat berbicara kepada mereka. Perhatikan, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka cerita, kami bisa datang ke sini bukan karena kami dengar suara teriakan bayi ini. Tapi kami mendapatkan pesan ilahi yang luar biasa bahwa kami mendapatkan berita hari ini telah lahir bagi kami. Maka kami datang untuk menyambutnya dan untuk melihatnya. Setelah terjadi pembicaraan ini, ayat 18, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, maka perhatikan ayat ke-18, semua orang yang mendengarkan. Apakah ini berarti, di luar sekarang sudah menjadi semakin ramai?
Alkitab tidak catat ada hal itu. Maka semua orang yang mendengarkan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, semua orang yang mendengarkan ini berarti Maria dan Yusuf. Karena waktu mereka bertemunya dengan Maria dan Yusuf yang adalah orang yang sudah dewasa itu. Lalu satu lagi bayi yang masih kecil. Bayi kalau mendengarkan, bayi belum bisa mengetahui bahasa. Maka kata semua orang yang mendengarkannya heran, ini bisa mengacu kepada Maria dan Yusuf. Lalu ada kemungkinan yang kedua, semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Apakah ayat ini adalah ayat nanti kesimpulan setelah gembala-gembala ini selesai menyaksikan semua ini, gembala-gembala akan ketemu banyak orang. Waktu dia sudah ketemu banyak orang di dalam perjalanan kemana saja dia pergi, dia waktu ceritakan hal itu, maka banyak orang akan terheran-heran. Nah, ayat ini bisa juga mengacu ke situ. Karena Alkitab tidak menceritakan secara kronologi, secara urutan setiap kata-kata. Kadang-kadang dia bisa masukkan satu kesimpulan. Intinya waktu gembala-gembala datang, kandang tidak penuh. Kalau gembala-gembala datang, kandang sudah sangat penuh, maka gembala-gembala sudah tidak mungkin bisa masuk ke dalam kandang dengan gampang. Apalagi gembala-gembala yang pakai baju gembala lalu masuk ke kandangnya orang lain, nanti akan dikira kau akan mencuri dombanya orang lain. Maka kita kembali ke sini, semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi kemungkinannya bisa juga seperti yang tadi Bapak sudah katakan. Kata semua orang yang mendengarkan bisa mengacu hanya Maria dan Yusuf. Oleh sebab itu di ayat ke-19, Maria yang sudah mendengarkan, dia simpan di dalam hati dan dia renungkan. Kalau hari kelahiran Tuhan Yesus, orang melupakan. Oke, karena hari itu mungkin sudah malam, banyak orang sudah tidur, karena sudah larut malam, sudah capek semua. Karena dari kota-kota sudah datang, lalu mereka sudah capek, mereka istirahat. Lalu orang-orang yang ada di kota Bethlehem, dari pagi sudah nyambut tamu, mungkin malamnya sudah capek. Oke lah, hari itu mereka tidak mengetahui. Tetapi perhatikan, waktu Lukas mencatat, Yesus 8 hari akan disunat. Perhatikan ayat 21 pasal yang kedua. Waktu Lukas pasal 2 ayat 21 mencatat, Yesus waktu itu disunat. Ayat ke-22, sekarang genap waktu pentahiran. Hukum di dalam perjanjian lama ini 33 hari kemudian. Nah perhatikan ya, jadi waktu Yesus disunat, sunat di dalam tradisi Yahudi acara penting. Oke, kalau hari Yesus dilahirkan, orang-orang banyak tidak tahu. Masa Yesus yang sudah umur 8 hari tidak ada orang mengetahui sama sekali? Dan gembala-gembala yang tadi sudah pergi, sekarang 8 hari kemudian, pasti mereka sudah banyak menyebarkan berita ini. Maka seluruh Bethlehem mestinya sudah sangat-sangat heboh. Ayat ke-24. Mereka mempersembahkan korban, yaitu membawa sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Karena keluarga miskin. Keluarga miskin maka membawa binatang yaitu burung. Nah perhatikan ya, jadi Yesus dilahirkan. Lalu umur 8 hari disunat. Setelah itu 33 hari baru waktu pentahiran. Nah perhatikan, berarti sudah 1 bulan lebih. Nah, kalau orang sadar Yesus yang dilahirkan adalah orang yang penting, maka minimal ada orang tua persembahan. Seperti orang Majus yang datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus itu orang kaya. Orang tetangga-tetangga, saudara-saudara, teman-teman, kenalan, ya minimal mereka datang membawa sedikit hadiah. Kalau sedikit-sedikit tapi banyak yang kasih hadiah, kasih uang misalnya, maka Yusuf dan Maria akan memegang segepok uang. Tetapi heran, sampai Yesus sudah disunat dan sudah masuk ke hari pentahiran, Alkitab catat Yusuf mempersembahkan burung. Berarti dari Yesus lahir sampai waktu pentahiran tidak ada orang yang kasih persembahan uang
Meskipun satu keluarga yang datang kasih sedikit, keluarga lain datang kasih sedikit, kalau dikumpulkan, Yusuf sudah bisa beli kambing. Kalau dia sudah ada uang, dia akan mempersembahkan kambing. Kalau dia lebih banyak lagi uang, dia akan mempersembahkan lembu. Tapi Alkitab catat dia mempersembahkan burung. Ini membuktikan tidak ada orang yang kasih persembahan apapun kepada Yesus yang sudah dilahirkan. Kasih persembahan kepada Maria kah, kasih persembahan kepada Yusuf kah, kasih uang kah, semua tidak. Karena mereka hanya sanggup siapkan burung. Zaman dulu burung terkukur kah, burung merpati, itu binatang yang hampir tidak ada harganya dan sangat murah. Berarti Yusuf tetap tidak punya uang. Berarti tidak ada orang yang kasih persembahan apapun kepada Yesus yang dilahirkan itu. Nanti sampai waktu Yesus sudah berumur 2 tahun ke bawah, barulah datang orang Majus yang mempersembahkan. Orang Majus mempersembahkan bukan pada saat Yesus dilahirkan. Kalau Yesus waktu dilahirkan, orang Majus itu datang dengan emas, kemenyan, dan mur itu, maka Yusuf bisa beli lembu. Pasti dia bawa lembu untuk dikorbankan. Tapi orang Majus tidak datang pada saat Yesus dilahirkan. Yang datang adalah gembala-gembala. Gembala-gembala datang pun tidak memberikan uang, karena gembala-gembala adalah orang yang miskin. Jadi ini membuktikan kelahiran Tuhan Yesus sudah dilupakan, kelahiran Tuhan Yesus tidak diharapkan. Sampai nanti Yesus sudah berumur 2 tahun ke bawah. Kelahiran Tuhan Yesus mestinya sudah gempar. Bukan hanya di Bethlehem, tapi seluruh Yudea. Bukan hanya seluruh Yudea, bahkan sampai ke daerah utara, Samaria, Nazaret, semua pasti sudah gempar. Karena sudah tahunan, 2 tahun ke bawah, sudah 1 tahun lebih. Maka berita ini sudah heboh dan viral. Ternyata Alkitab catat tidak, yang heboh malah orang Majus yang dari timur. Diperkirakan itu dari daerah Persia, daerah yang begitu jauh. Mereka yang mengetahui Yesus sudah dilahirkan, raja orang Yahudi sudah dilahirkan. Maka waktu mereka tahu, mereka langsung siapkan diri mereka siapkan persembahan yang begitu berharga, mereka hantar sendiri, bawa dari timur menuju ke barat untuk mengetahui di manakah raja yang mau dilahirkan. Mereka meraba-raba karena tidak ada peta, tidak ada orang yang menuntun, hanya bintang yang menuntun. Akhirnya Alkitab catat, nanti mereka bertemu dengan Herodes. Perhatikan, waktu bertemu dengan Herodes, Alkitab memaparkan satu bukti yang sangat-sangat nyata. Kelahiran Tuhan Yesus tidak diharapkan, kelahiran Tuhan Yesus tidak diindahkan. Mari kita lihat di dalam kitab Matius. Perhatikan anak-anak, Matius pasal yang kedua. Waktu terjadi perjumpaan antara orang Majus sama Herodes, apa yang terjadi? Ayat yang pertama Bapak baca, Matius pasal kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Yesus sudah dilahirkan di Bethlehem, itu di tanah Yudea. Mestinya seluruh Yudea pasti sudah gempar. Seluruh Yudea, seluruh wilayah selatan itu, ibu kotanya adalah Yerusalem. Kalau kota-kota kecil semua sudah heboh, maka pusat kota pasti akan heboh. Lalu pusat kotanya apa? Pusat kotanya adalah Yerusalem. Karena kota besar, selalu orang dari kota kecil pasti ke kota besar. Baik belanja kah, baik ketemu orang atau bisnis dan lain-lain. Alkitab catat, waktu orang Majus sudah tiba, ketemu sama Herodes, apa yang terjadi? Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Herodes mendengar hal itu, dia terkejut. Oh, Herodes itu seorang pemimpin yang menguasai wilayah semua itu. Kalau dia yang menguasai, dia akan dengarkan apa yang heboh. Oh, ada prajuritnya kasih laporan. Di Bethlehem sedang heboh, ada seorang yang katanya raja orang Yahudi sudah dilahirkan. Oh, kalau informasi itu sudah didengar, maka Herodes sudah jauh-jauh hari sudah siapkan pasukan untuk menghabisi semua anak-anak. Karena dia tidak mau kerajaan dia
ada orang yang gantikan dia menjadi raja. Herodes tenang-tenang, tidak ada informasi, tidak ada gejolak dari masyarakat, tidak ada kerumunan massa di Bethlehem, tidak ada ibu-ibu yang terus bicarakan hal ini, sehingga informasi ini sudah menjadi berita viral, lalu akhirnya sampai ke istana. Enggak, istana biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Herodes waktu dengar, dia kaget. Lalu bukan hanya dia kaget, Alkitab catat apa? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Oh, Yerusalem juga tidak tahu sama sekali. Semua sekarang heboh, saudara. Maka dikumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Kalau misalnya imam-imam kepala dan ahli Taurat yang sudah sangat mengerti Alkitab, mereka adalah orang yang pasti keluar masuk tempat ibadah. Mereka yang keluar masuk sinagog, rumah ibadat orang Yahudi, itu rumah-rumah ibadat namanya sinagog. Sinagog pasti berkumpul orang-orang baru. Tamu-tamu yang datang dari luar kota yang beribadah di sinagog, pasti terjadi bisik-bisik. Kamu sudah tahu Bu, ada satu berita, yaitu seorang anak dilahirkan di dalam kandang. Siapa itu? Viral. Sinagog ini viral, sinagog sana viral. Maka imam-imam pasti sudah mendengarkan dan pasti viral. Orang-orang ahli agama pasti sudah heboh semua. Tapi heran, imam-imam kepala dan ahli Taurat tidak heboh. Waktu ditanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka kasih jawaban. Karena Alkitab mencatat, Mesias akan dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Mestinya mereka bilang, sudah lahir Bapak, Pak Herodes. Mesias itu sudah lahir lama. Dasar engkau kampungan. Tapi heran, mereka tidak berkata, Mesias sudah lahir. Mereka katakan, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Berarti mereka tidak tahu Yesus sudah dilahirkan. Berarti kelahiran Tuhan Yesus sudah mencapai umur 1 tahun lebih atau 2 tahun ke bawah, tidak menjadi satu berita yang diterima oleh semua. Waktu Maria bertemu sama orang, Maria pasti waktu ditanya, ini anak siapa? Oh, ini ceritanya begini. Waktu sudah ceritakan, semua ketawa-ketawa. Mereka tidak anggap ini satu berita penting. Mereka anggap ini pasti hanya mimpi saja. Lalu gembala-gembala ketemu sama orang, gembala-gembala cerita. Oh, mereka yang sudah dengar, mereka tidak berlanjutkan cerita itu kepada orang lain. Sehingga yang sudah dengar, coba senyum-senyum lalu selesai. Alkitab catat, mereka pun tidak mengetahui, mereka hanya jawab di Bethlehem di tanah Yehuda. Lalu Herodes diam-diam memanggil orang Majus dan dengan teliti dia bertanya, kapan bintang itu tampak? Kalau imam-imam sudah tahu Yesus sudah lahir, maka Herodes sikapnya pasti lain. Herodes akan marahin mereka. Kenapa kamu yang sudah tahu Yesus sudah lahir, kenapa tidak bicara kepada saya? Mesias, Raja orang Yahudi sudah lahir, kenapa tidak bicara kepada saya? Prajurit, tangkap imam-imam. Prajurit, tangkap orang rohani ini. Masukkan ke dalam penjara. Tapi heran, waktu imam-imam tidak mengetahui, seluruh Yerusalem pun tidak mengetahui. Yerusalem adalah pusat ibadahnya orang Yahudi. Karena ada bait suci. Berarti orang-orang lalu lalang di bait suci. Semua tidak membicarakan cerita tentang Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus sudah mendekati Yesus berumur 2 tahun. Masih dilupakan oleh banyak orang. Anak-anak, apakah seperti orang yang model Herodes, yang sudah nyaman hidup di dalam istana, lalu tidak mempersiapkan diri apapun, atau tidak mempedulikan hal-hal yang rohani? Kalau perlu, baru cari ayat Alkitabnya ada di mana. Ini persis Herodes. Lagi perlu, baru cari ayat. Cari ayat pun bukan sendiri yang cari, suruh orang yang cariin. Anak-anak mau seperti Herodes? Atau anak-anak mau seperti imam kepala dan ahli Taurat? Sudah tahu banyak Alkitab, tapi semua ayat yang dia tahu, dia tidak mengetahui inti dari seluruh Alkitab adalah tentang Kristus yang akan dilahirkan, Kristus yang akan mati, dan Kristus yang akan bangkit.
Mereka tahu semua ayat perjanjian lama, tapi mereka tidak tahu Yesus yang sesungguhnya. Anak-anak mau seperti mereka, ikut sekolah minggu, tahu semua cerita Alkitab, tahu cerita Daud, tahu cerita Nuh, tahu cerita Saul, tahu cerita Salomo, hafal, bisa jawab semua pertanyaan, tetapi di dalam hatimu tidak pernah ada Kristus sama sekali. Atau anak-anak mau seperti para gembala, yang hari di mana Yesus dilahirkan, engkau adalah tamu yang terhormat. Engkau adalah orang yang diundang oleh Tuhan untuk hadir di palungan. Mereka adalah orang-orang terhormat, pada mereka adalah orang-orang miskin. Saat Tuhan mengundang saudara untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, saudara mau jadi orang VVIP? VVIP artinya orang yang luar biasa, orang yang sangat penting, yang dihormati. Kalau ada kursi-kursi pertunjukan, ada artis yang datang, maka kursi VVIP itulah kursi yang paling depan. Yang kursi paling depan biasanya kursi untuk semua orang terhormat. Dan para gembala adalah orang yang dihormati oleh Tuhan. Mereka dikasih kursi paling depan. Mereka hadir di tempat kelahiran Tuhan Yesus pada saat Yesus dilahirkan. Atau anak-anak mau seperti orang Majus? Oh, Yesus sudah dilahirkan. Kami mau pergi menyambutnya. Pergi menyambutnya bukan pergi dengan tangan kosong, tapi mempersiapkan hatinya karena mereka bisa dibunuh di tengah jalan. Resiko ketemu Tuhan Yesus bisa dibunuh di tengah jalan, bisa dirampok karena mereka akan melewati perjalanan baik pagi, siang, sore, malam yang begitu mengerikan. Tapi mereka siapkan hati karena ada sukacita mau menyambut Yesus. Banyak orang mau Yesus tapi tidak mau susahnya. Mau Yesus yang apa? Yesus yang kasih saya sehat. Yesus yang kasih saya jalan lancar. Tapi kalau pikul salib, aku tidak mau. Kalau pikul uang, aku mau. Saya ikut Yesus, saya mau jadi kaya. Orang Majus tidak seperti itu. Perjalanan yang begitu jauh, itu bisa dibunuh di tengah jalan. Dan bukan hanya mereka membawa diri mereka untuk bertemu dengan Kristus. Mereka mempersiapkan hadiah yang sangat bermakna untuk Tuhan Yesus. Makna dari hadiah itu bukan besarnya jumlah emasnya, kalau dijual dapat rupiah berapa, bukan. Tapi makna di balik persembahan, mereka mengerti Yesus itu siapa. Emas, kemenyan, dan mur. Emas menggambarkan pemberian kepada seorang raja. Zaman dulu kalau orang memberikan upeti, memberikan sesuatu hadiah kepada raja, mereka memberikan hadiah emas kepada para raja. Maka emas menggambarkan Yesus adalah raja. Lalu kemenyan menggambarkan Yesus adalah imam. Karena imam-imam melakukan korban, nanti ada korban yang bukan binatang, korban berupa hasil bumi, pertanian, itu nanti dikorbankan, itu nanti dikasih kemenyan. Sehingga waktu ada bau-bau yang wangi, itu keluar dari kemenyan tersebut. Maka kemenyan dihubungkan dengan imam yang akan memberikan korban persembahan. Emas tadi menggambarkan raja, kemenyan menggambarkan imam, lalu mur menggambarkan nabi. Waktu Yesus mati, Nikodemus meminyaki Yesus dengan minyak mur. Yesus seorang nabi yang akan mati. Jadi 3 pemberian dari orang Majus bukan hanya cari kado apa saja yang ada, yang sisa-sisa. Tapi di balik makna kado itu ada rahasia yang begitu dalam. Mereka tahu siapakah raja orang Yahudi ini. Raja orang Yahudi, dia juga adalah imam, dia juga adalah nabi. Jadi mereka menyambut Kristus, bukan hanya menyambut Kristus, oh bajunya bagus, oh hadiahnya bagus, ada kado-kado, tidak. Tetapi pengertian mereka, sungguh-sungguh mereka tahu siapakah Yesus. Anak-anak sudah rayakan Natal berapa tahun? Dari engkau dilahirkan sampai hari ini. Sudah berapa kali engkau rayakan Natal setiap bulan Desember?
Apakah pengertian engkau semakin bertambah tentang Kristus atau tetap sama dari tahun ke tahun? Hari ini biarlah semua kita yang rayakan Natal, kita bukan hanya rayakan Natal. Oh, karena Natal sudah tradisi. Oh, dekor gereja harus ada pohon Natal. Oh, ada lilin-lilin yang begitu indah. Oh, ada baju baru. Oh, rumah sudah disapu sampai bersih. Itulah Natal kami setiap tahun. Tidak. Natal yang sejati adalah siapkan hatimu. Kalau Tuhan hari ini mengundang engkau menyambut Yesus yang lahir bagimu sebagai juru selamat engkau. Siapkah engkau membuka hatimu menyambut kelahiran Kristus? Dan hari di mana engkau menerima Yesus yang lahir ke dalam dunia, engkau sudah menyambut Sang Juru Selamat di dalam hidup. Dan engkau bukan hanya mau menerima Sang Juru Selamat di dalam hidupmu, tapi engkau mau bertumbuh, mau mengerti Kristus sangat dalam. Dan bukan hanya sudah menyambut, dan bukan hanya sudah mengerti sangat dalam, tapi ada sesuatu yang engkau siapkan, kado untuk Tuhan Yesus. Jadi bukan tukar kado antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Bukan tukar kado antara satu anak dengan anak yang lain. Tapi siapkan kado untuk Tuhan Yesus yang mengandung makna yang sangat-sangat dalam. Kado apakah yang Yesus paling senang? Anak-anak bilang, saya mau kasih emas, kemenyan, dan mur. Tidak ada guna. Yesus terima emas, kemenyan, dan mur. Yesus sudah hidup di dalam dunia ini. Yesus sudah menjadi raja. Yesus sudah menjadi imam. Yesus sudah menjadi nabi. Sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke sorga. Lalu Yesus kelak akan datang kali kedua, menyambut semua kita. Dan kita kelak akan bertemu sama Tuhan. Kalau kita sudah mati, kita akan bertemu sama Tuhan. Dan saat kita mau bertemu sama Tuhan, itu seperti saat orang Majus mau bertemu sama Tuhan Yesus. Mereka mempersiapkan sesuatu, baik diri mereka, baik mereka yang mau dimatikan oleh penjahat, mereka siapkan diri mereka berkorban. Dan mereka membawa hadiah dengan makna yang begitu dalam. Nah sekarang waktu kita mau berjumpa dengan Kristus, waktu nanti kita mati atau Yesus datang kali kedua, anak-anak, engkau siapkan kado apa untuk Tuhan? Tuhan Yesus sangat senang, bukan kado emas, bukan kado kemenyan, bukan kado mur, tetapi siapkanlah orang-orang yang kalian bawa kepada Tuhan Yesus. Yesus ingin kalian membawa banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah persembahan dan kado yang Yesus paling senang. Siapkan hatimu bukan hanya menyambut Yesus yang lahir bagimu. Siapkan hatimu bukan hanya engkau mengerti Kristus dengan mendalam, tapi siapkan hatimu untuk bertemu dengan Kristus, mempersiapkan satu hadiah yang begitu bermakna, yaitu membawa banyak orang datang kepada Kristus. Maukah anak-anak, di dalam hari kita rayakan Natal bersama kelahirannya yang dilupakan, engkau tidak melupakan kelahiran Kristus. Dan lebih daripada itu, engkau tidak melupakan kelak engkau akan berjumpa dengan Kristus. Apa yang engkau bawa untuk bertemu dengan Kristus. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur untuk Natal tahun ini. Tuhan yang sudah membuka pikiran kami, Tuhan yang sudah menuntun kami setahun lepas tahun, dan tahun ini kami bisa mengikuti berita Natal. Kami sudah melihat drama dari boneka-boneka yang ditampilkan. Banyak orang mempersiapkan Natal bukan menyambut Yesus, tetapi mereka pergi berlibur. Mereka merencanakan banyak kegiatan di luar rumah, tetapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan sudah tebus. Mereka mempersiapkan dirinya baik-baik untuk menyambut Natal, membawa banyak orang untuk mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus, membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus.
Siapkan setiap kami, anak-anak Tuhan, kelak juga bisa membawa banyak orang untuk kembali kepada Tuhan Yesus, membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan acara kita. Tuhan memberkati. Shalom. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan memasuki acara Candlelight. Kita semua sudah berkumpul bersama-sama. Ya anak-anak boleh mempersiapkan lilinnya untuk bersama-sama dengan kita semua untuk acara Candlelight. Mari rekan-rekan, kita buka lilin kita untuk kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Anak-anak juga ikut ya menyanyi bersama-sama dengan kita semua. Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lalang? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Sekali lagi malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lalang? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak tidur tenang, anak tidur Anak-anak sekalian, kalau kita lihat apa yang ada di tangan setiap kami ini adalah lilin yang bukan lilin asli, tetapi lilin elektrik. Lilin yang asli, kalau nyala, dia harus membakar diri sendiri. Setiap anak-anak Tuhan disebut adalah terang. Kita adalah terang dunia. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang Kristen adalah harus berkorban untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lilin akan terangnya dinikmati oleh banyak orang. Jikalau lilin itu tidak mau membakar dirinya, maka tidak ada terang yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Demikian juga dengan hidup kita, kalau kita mau menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang, kita harus mengorbankan diri kita dan rela membayar harga. Bukan hanya satu kali di hari Natal, tetapi lilin akan membakar dirinya sampai betul-betul tidak bisa bakar lagi karena lilin sudah dibakar habis. Demikian juga dengan hidup setiap kita, kita harus berkorban bukan hari ini, bukan minggu depan, tetapi selama kita hidup sampai akhirnya lilin kita padam. Alkitab mengatakan kota tidak mungkin tersembunyi karena kota ada lampunya. Meskipun di gunung begitu gelap, tapi kalau ada kota di gunung tersebut dan semua rumah ada nyala lampunya, maka dari jauh akan terlihat semua lampu berkedap-kedip dan akan membuktikan di situ ada manusia yang begitu banyak dan ada rumah yang begitu banyak dan ada kota di tempat yang begitu gelap. Lampu yang begitu kecil tidak bisa hanya satu sendiri untuk dia nyala.
dia perlu ada komunitas sehingga orang dari jauh melihat itu adalah kota. Demikian juga kita semua orang Kristen, kita hidup tidak boleh lepas dari komunitas teman-teman. Kita harus bersatu karena setiap kita yang menyala dengan teman-teman kita yang adalah orang Kristen yang juga menyala, kita akan membentuk satu kota yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah pesan Natal yang singkat ini untuk setiap kita yang mengikutinya. Kita akan nyanyi sekali lagi lagu Malam Kudus, sunyi senyap. Dan saat Malam Kudus sunyi senyap, itu adalah malam yang terindah karena Kristus yang adalah terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia. Kita akan nyanyi lagu ini, Malam Kudus sunyi senyap. kita matikan bersama-sama lilin kita. 1, 2, 3. Anak-anak, kita sudah di penghujung acara. Anak-anak mau tahu nggak siapa para pemain bonekanya? Nah, Pendeta Aiter yang akan menyampaikan. Oke anak-anak, kita sudah selesai seluruh seri asik sampai ke seri yang ke-20. Dan pasti anak-anak bertanya-tanya, siapa sih yang mainkan boneka ini? Siapa sih yang mainkan boneka yang itu? Nah sekarang Bapak akan kenalkan mereka ya. Nah lihat yang di paling ujung ada boneka yang pakai topi merah. Itu adalah Mama, dimainkan oleh Nancy. Ayo silakan Nancy, kenalkan. Nama saya Nancy. Kalau suara bonekanya? Felix, Cika, dengarkan. Oke. Nah, di sampingnya kita lihat ini boneka yang belum ke salon. Ini adalah Cika, dimainkan oleh Ibu Filia. Silakan. Halo, nama saya Filia. Dan ini aku Cika. Iya, inilah si Cika ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini yang sering muncul di serial asik kita, yang baju merah dengan rambut yang merah-merah juga. Ini adalah Boy, dimainkan oleh Bapak Leo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Leo. Ayo, boneka. Kalau nama saya Boy. Wah, senang sekali ya bisa bertemu kalian semua. Oke, yang di samping yaitu di tangan kiri Pak Leo itu adalah Pak Breng. Pak Leo juga memainkan Pak Breng. Silakan. Breng, ayo kamu cepat kenalkan. Aduh, sebentar Boy. Nama saya Breng. Wah. Nak, karena terima kasih ya semua sudah bisa ikut Natal asyik.
Oke, sekarang kita lihat ada yang rambutnya berdiri-berdiri. Itu adalah siapa anak-anak? Ini adalah Felix, dimainkan oleh Bapak Bara. Silakan. Halo anak-anak, ini Pak Bara. Yang Felix, suara. Terima kasih ya sudah menonton acara asik selama ini. Senang kan? Oke, ini yang Felix selalu yang bandelnya ya. Nah, yang bandelnya ini hamba Tuhan, saudara ya. Oke, yang sekarang kakek. Kakek ini dimainkan oleh Pak Nugroho, tapi ini yang pegang kakek adalah Pak Aming. Nanti kita akan kenalkan Pak Nugrohonya. Oke, ini tokoh kakek. Oh ya, Tante Ana. Oke, kita masih ada satu lagi Tante Ana, sudah diganti bajunya. Coba dikenalkan Tante Ana. Yuhu, nama saya si Tante Ana. Ya, ini dimainkan oleh Bu Filia, Tante Ana. Lalu kita ada satu lagi, Mona. Dulu orang kira ini pacarnya si Boy. Ya, ini Mona. Mona dimainkan oleh Nancy. Halo, namaku Mona. Oke, jadi ini semua boneka-boneka yang kita sudah lihat siapakah orang-orangnya. Nanti di serial asik berikutnya kalau sudah muncul, kalian sudah tahu inilah orangnya. Oke, terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Endawati untuk melanjutkan acara penutup kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Anak, kita sungguh senang ya karena di hari Natal kita mendapatkan pemberitaan firman Tuhan dan kita juga bersyukur karena kakek yang tadinya hilang sudah diketemukan dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Mari kita menutup acara ini dengan menyanyikan pujian We Wish You Merry Christmas dan juga dilanjutkan dengan Selamat Hari Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri acara kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita disiapkan oleh Tuhan memasuki tahun yang akan datang. Dan kita bersyukur Tuhan memelihara kita di tahun 2020. Dan kiranya setiap kita bisa dipakai Tuhan lebih heran lagi untuk tahun yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sepanjang tahun Tuhan sudah melindungi dan memberkati setiap kami hingga kami berumur seperti ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami memasuki tahun yang baru dengan anugerah yang baru, dengan semangat yang baru. Tuhan ampuni semua dosa dan kesalahan kami di tahun 2020 ini. Biar tahun yang akan datang setiap kami sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan dan mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Tuhan berkati mama papa kami, berkati usaha dari orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, dan berkatilah gereja di mana kami beribadah. Pakailah hamba-hamba Tuhan, pakailah guru-guru agama untuk mendidik kami supaya iman kami semakin hari semakin menuju kepada Tuhan yang sejati, semakin beriman yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk semua rangkaian acara Natal yang kami bisa ikuti dari awal sampai akhir ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke anak-anak, kita segera akan berpisah dan kami semua yang ada di sini mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.